amannya bumi tergantung amannya Habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video dari seorang Habib yang ini lagi-lagi mencoba secara terus-menerus membangun doktrin-doktrin agar para habaib ini kemudian dicintai oleh umat apapun perilakunya, sekalipun kita tidak setuju dengan perilaku, pendapat, pemahaman dari para habaib itu, kita harus menyayangi, mengikuti. Ya, ini adalah sebuah doktrin yang memang sejak awal polemik nasab ini terjadi, mereka terus-menerus membangun narasinya. Dan kali ini sebuah doktrin yang betul-betul sangat mengerikan jika kita simak dari seorang Habib. Ya, kalau tidak salahnya Habib Novel yang mengatakan bahwa kalau Habib di Indonesia ini tidak aman, maka bumi juga tidak akan aman. Jadi kalau Habib-Habib di Indonesia ini disakiti, maka waspadalah. Bumi ini, jangankan Indonesia, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa menalar apa yang disampaikan oleh Habib Novel ini? Sebuah narasi yang betul-betul seakan-akan hendak menakut-nakuti umat agar kemudian patuh dan taat kepada para habaib. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita jauh memberikan komentar terhadap statement dari Habib Novel ini, kita simak dulu apa isi ceramah beliau di tengah-tengah jamaah yang cukup mengerikan ini. Mari kita simak sama-sama. Kalau di langit masih ada bintang, aman. Kalau udah di langit gak ada bintang, di langit gelap gulita, awas, tanda-tanda bencana akan datang. Itu menurut ilmu perbintangan. Tapi menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk. Nabi Muhammad SAW. Orang-orang di luar sana paham, kalau di Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini mau remuk, Indonesia ini mau binasa, caranya gampang. Jadikan masyarakat Indonesia benci sama habaib. Jadikan masyarakat Indonesia nggak suka sama Habib. Makanya santri harus waspada, sadar diri untuk apa? Cinta Habib.
Tadi apa kata Habib Rizik? Jaga Habibmu, jaga ulamamu, jangan benci para habaib. Selama bintang-bintang itu masih ada di negaramu, di negara saya, di negara kita yang kita cinta ini, Indonesia akan makmur, Indonesia akan aman. Jelas? Ya, kalau kita simak, ini betul-betul membuat kita berpikir keras untuk memahami apa yang disampaikan oleh Habib ini. Yang jika kita lihat ya, bahwa dia sedang ada dalam pengajian umum, karena sepertinya banyak jamaah dan santri-santri yang hadir. Ini betul-betul sebuah narasi-narasi yang hendak membangun doktrin agar ya umat ini betul-betul taat, patuh, ikut pada habaib. Karena jika tidak, kalau tidak aman habaib di Indonesia, maka bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hanya di Indonesia ya, dunia. Jika habibnya di Indonesia ini tidak aman. Memang kalau kita berspek ke belakang ya, apa karena Habib yang hari ini sedang disoal nasabnya secara akademik, secara ilmiah, secara ilmu dari bagi para peneliti, yang kemudian membuat apa yang disampaikan oleh Habib ini adalah respon bahwa para habaib ini lagi sedih ya, sakit hati, tersakiti gara-gara sebuah penelitian yang menganggap bahwa itu adalah sebuah upaya yang menafikan zuriat Nabi, lalu membangunlah narasi untuk mengkanter itu semua ya, dengan mengatakan bahwa bumi ini akan dihancurkan. Ketika sebuah pikiran-pikiran rasional kita itu kemudian bertanya, kalau Anda betul-betul hendak membuktikan sebagai suriat Nabi yang asli, kenapa Anda tidak melakukan upaya secara ilmiah, secara ilmu, melalui ilmu nasab untuk membantah seluruh ya pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang meneliti? Sebutlah Kiai Imaduddin Usman CS. Itu tentu lebih elegan ketika Anda membantah dengan ilmu nasab atau dengan tes DNA yang sering diminta oleh sebagian kelompok umat Islam. Jangan justru membangun narasi-narasi seperti ini yang seolah-olah itu menakut-nakuti, seolah-olah itu memaksakan agar umat mencintai para habaib, sekalipun itu tidak setuju dengan pemahamannya, tidak setuju dengan perilakunya, tindakannya dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang bertentangan dengan rasionalitas kita, sementara agama itu rasional ya. Jangankan cucu Nabi, jangankan habaib, ketika perilakunya baik, dia seorang alim, dia seorang soleh, teladan yang baik, maka pasti kita akan ikut. Apalagi kalau dia adalah suriat Nabi, karena dia memiliki nilai plus, karena nasabnya ada darah Nabi yang mengalir dalam dirinya, maka sudah pastilah kita akan mengikutinya karena kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi kalau statement-statement seperti ini, ya ibaratnya doktrin-doktrin seperti ini, justru orang akan semakin bertanya-tanya ya tentang keberadaan atau validitas nasab habaib. Karena ada oknum-oknum habib yang perilaku-perilakunya itu memang tidak pantas untuk kemudian dijadikan teladan. Dan inilah yang hari ini sedang disoal oleh sebagian tokoh atau kiai-kiai di Indonesia ini,
yang hendak mendudukkan persoalan ini secara jernih, secara ilmu pengetahuan. Nah, karenanya marilah kita melihat persoalan ini dengan objektif, rasional, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan upaya-upaya mencerdaskan umat ini akan terus kita lakukan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.